Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Widi, kita ketemu lagi dalam session storytelling yang pada kali ini kita akan membicarakan atau menceritakan tentang kiprah seorang perempuan yang merupakan tokoh penggerak pendidikan usia dini untuk pribumi pertama kali di Indonesia, yaitu Siti Umniah. Siti Umniah lahir di Kauman pada tahun 1905 dan beliau merupakan putri dari sang ibu yang merupakan sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kelak akan dikenal dengan Kiai Haji Pengulu Muhammad Kamaluddin, dan beliau juga putri dari Siti Jauriyah, seorang putri dari Kiai Haji Soleh yang merupakan kakak ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita melihat dari sisi sejarah Siti Umniah, dari beliau, nasab beliau, maka beliau itu merupakan salah satu juga kerabat dekat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siti Umniah merupakan kader, bisa dikatakan merupakan kader ideologis dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena sejak beliau itu menjalankan pendidikan di sekolah dasar, beliau telah mengambil sekolah di Pawiatan dan lulus pada tahun 1915, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Kismul Arko. Dua-duanya adalah merupakan sekolah yang langsung didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sangat hebatnya, Siti Umniah itu menjadi salah satu dari 10 mubalighot handal yang lulus dari Kismul Arko pada tahun 1924. Jejak beliau di Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada dasar pendidikannya, tetapi juga pada kiprahnya ketika beliau menjadi guru di Madrasah Mu'allimat dan Sekolah Sanawiyah Muhammadiyah. Jadi itulah jejak pendidikan dari seorang Siti Umniah, sehingga tidak heran kalau beliau itu memiliki jiwa kaderisasi yang sangat kuat terhadap Muhammadiyah, jiwa mubaligh yang sangat kuat pada Muhammadiyah, karena memang beliau merupakan salah satu didikan langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sudah diperkirakan atau sudah diarahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendalami ilmu agama. Keistimewaan dari seorang Siti Umniah itu bisa dikatakan ada dua hal. Yang pertama adalah keberaniannya dan ketekunannya. Keberaniannya, Siti Umniah pada sekitar tahun 1940-an, beliau menjadi salah satu anggota dari Kesatuan Penerangan Mobile yang pada saat itu bertugas mengobarkan semangat para pejuang saat menghadapi penjajah Belanda. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari seorang Siti Umniah. Ketika beliau bergabung dengan Kesatuan Penerangan Mobile, beliau menyerukan semangat-semangat kebangsaan, semangat-semangat untuk tidak menyerah pada penjajah, pada para pejuang yang saat itu sedang berjuang melawan penjajahan Belanda yang masuk di Indonesia. Kemudian dari ketekunannya ada dua hal selain keberanian, adalah ketekunannya. Siti Umniah sangat tekun mengembangkan Siswa Proyo Wanito, di mana pada saat awal berdirinya Siswa Proyo Wanito, beliau memang menjadi salah satu dari pengurusnya, tetapi ketika kemudian ketuanya itu mengundurkan diri karena menikah, maka tampuk pimpinan Siswa Proyo Wanito dipegang oleh Siti Umniah sejak tahun 1919. Bahkan markas Siswa Proyo Wanito yang awalnya berada di rumah yang kemudian menjadi tempat berdirinya Musola Aisyah dipindahkan ke rumahnya di dalam Pengulon. Dalam Pengulon, sebelum Kiai Pengulu Muhammad Kamaluddin menjadi Pengulu, merupakan dalam priai yang tidak tersentuh oleh pergerakan Muhammadiyah. Namun sejak Kiai Muhammad Kamaluddin menjadi Pengulu, maka dalam Pengulon itu banyak dipergunakan untuk dakwah Muhammadiyah, dan salah satunya dipergunakan untuk menjadi sekretariat SPW yang dikomandani oleh Siti Umniah. Sobat Widi, pemikiran dan kiprah istimewa seorang Siti Umniah bisa kita katakan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama,
Beliau memiliki konsep pendidikan perempuan itu secara tersistematis di masing-masing usia, sehingga menurut beliau setiap usia itu pasti punya metode dan konten yang berbeda dalam pembelajarannya. Pada saat beliau menjadi ketua SPW, maka pendidikan perempuan di usia muda itu dibagi menjadi 4 kelas atau empat kelompok ya. Yang pertama adalah Tholabus Sa'adah yang merupakan pendidikan kaum perempuan di usia 15 tahun sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua, Tajmilul Akhlak yang merupakan pendidikan bagi kaum perempuan, anak perempuan berusia 10 sampai 15 tahun. Kemudian Jamiatul Atfal yang merupakan pendidikan ataupun tempat pendidikan anak perempuan usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang keempat adalah Dirosatul Banat yang merupakan kelompok pendidikan perempuan untuk usia TK sampai ke sekolah dasar. Nah, Siti Umniah ini menerapkan 4 kelompok pendidikan ini berdasarkan fokus, metode, dan konten pembelajarannya dan diterapkan pada saat beliau menjabat sebagai ketua SPW. Kemudian keistimewaan kedua atau peran yang sangat luar biasa dari seorang Siti Umniah yang kedua adalah beliau pada tahun 1919 bersama teman-temannya di SPW, beliau mendirikan Frobel School yang nantinya akan menjadi TK Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal di rumah beliau di Dalem Pengulon, awalnya di sana. Dan sekolah ini atau Frobel School ini menjadi sekolah pendidikan usia dini bagi anak-anak pribumi yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Jadi bukan hanya untuk di kalangan Muhammadiyah, tetapi di Indonesia, Frobel School ini juga menjadi yang pertama kali diselenggarakan untuk kepentingan anak-anak pribumi. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga itu adalah Siti Umniah mengembangkan konsep Hizb-Besuk dalam metode dakwahnya, di mana konsep ini mengedepankan silaturahmi dan pendekatan personal dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh Siti Umniah. Beliau mendatangi teman-temannya, mendatangi saudaranya, kerabatnya, bahkan orang-orang yang lebih dituakan, dan beliau melakukan dakwah ini dengan pendekatan yang personal. Sehingga silaturahmi ini menjadi sebuah hal yang sangat disukai oleh Siti Umniah dan menjadi salah satu ciri khas beliau sampai beliau meninggal. Kepeloporan Siti Umniah juga tercatat dalam Taman Nasyiah nomor 3 tahun kedua yang diterbitkan pada bulan September tahun 1940, di mana di situ disebutkan tentang Siti Umniah dengan narasi di dalam pimpinannya Siti Umniah, siswa Proyo Wanito makin lama makin bertambah maju sehingga mempunyai tambahan gerakan, yaitu Tholabus Sa'adah, Tajmiul Akhlak, Jamiatul Atfal, dan Dirosatul Banat. Kemudian dapat mendirikan pula sekolahan Bustanul Atfal. Sobat Lidi, inilah kiprah seorang Siti Umniah yang merupakan salah satu perempuan di usia yang masih sangat belia, usia belasan tahun, 15-19 tahun, beliau sudah memulai kiprahnya, menancapkan pengaruhnya, memberikan satu peninggalan yang sangat luar biasa dengan konsep-konsep pembelajaran tentang terhadap anak-anak perempuan, khususnya bagaimana beliau menggerakkan keberadaan Frobel School yang itu menjadi sekolah pendidikan usia dini pertama kali di Indonesia bagi kaum pribumi. Demikian Sobat Widi yang bisa saya ceritakan tentang sosok seorang Siti Umniah, perempuan yang pernah ada di negeri kita tercinta ini, seorang perempuan yang berasal dari sebuah kampung yang kecil, tetapi beliau berhasil memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam perkembangan pendidikan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.